Tes. Terus dengar suara anak Ya Ki, jelas. ya Ki dengar jelas ya Ki. Mulai ya, kita mulai ya. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam agenda singkat selimut ya. Sebenarnya agenda ini biasanya diadakan ba'da subuh, cuman kronologinya belum sempat ya. Jadi maka dipindahkan di sore ini. Saya lupa kalau senantiasa kita lanjutkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, menjadi sunnah beliau, kita termasuk umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, mungkin sama-sama kita ucapkan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin kita bisa sama-sama menyiapkan amal sholat amal sholat ya. Ya Ki. Nanti kita sama-sama bacakan. Gimana udah? Ya Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu willul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliyahumul taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسبحنا وأسبح أمسينا وأمسى ملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. Gitu ya. Lanjut, kita baca sekali aja nih ya. Lanjut ya, tapi sekali aja semuanya. Kita ini kan soalnya tapi yang kedua ya, amsayna ala filatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan Allahumma inni amsayna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitra fa atim ala ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah.
اللهم اللهم ما ما أسببها بمن نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما لك ينبغي الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رضيت بالله ربا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله سبحان الله وبحمده وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا الذين لا يضر يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم أعوذ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما ما خلق خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من جبن وبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم آتنا اللهم أعطي في بدني اللهم عافيني بسمعي اللهم عافيني في بصر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا اللهم إله أنت إلا أنت ربي لا إله إلا أنت خلقت بي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك على وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bi qalamuka wa ahsatu kitabuk Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa ala wa an sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kulillahumma malikal mulki tu'ti ul mulka kaman tasawat
وتنزع الملك مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك لهم ربيطة وعاد والدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يغبو واسرح صدورها بفوز الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحبها بمعرفتك وآمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, alhamdulillah tadi sudah sama-sama ya dibacakan al-surat. Mungkin nanti diperhatikan lagi ya, yang mana yang pagi dan yang mana yang sore gitu, atau yang petang. Jadi kalau yang di bagian kayak nahar itu kan pagi ya. Nah, sedangkan lalu itu kan juga mau menjelang malam gitu ya. Jadi dibedakan gitu. Oke, baik, mungkin kita masuk ke angka yang selanjutnya itu kultum ya, Masya Allah yang akan membawakan ya. Tema kali ini terkait tentang iman dan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Mungkin langsung saja ya bisa sampaikan kultum pada hari atau pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhallazina amanu haladulukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairlakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ya jama'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, ihsan, kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari, yaitu dalam rangka tentang singkap selimut, bacaan al-masurat dan kultum yang berjudul tentang iman dan amal soleh. Tak lupa pula dengan salat kepada Nabi kita, Nabi yang paling mulia, Nabi tauladan kita, Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpul surganya Allah nanti. Afwan Aki, jika ada kesalahan yang Anda sampaikan nanti tolong diluruskan, dan karena ilmu Anda belum sampai sedalam yang nanti Anda bahas. Baru-baru belajar lagi. Baik, tidak memperpanjang waktu, Ana akan menjelaskan tentang iman dan amal soleh. Iman yaitu percaya, menurut istilah iman itu membenarkan atau meyakini dengan hati dan diucapkan oleh lisan dan diamalkan dengan perbuatan baik. Sedangkan amal soleh yaitu mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik, niat karena Allah dan hanya mengharapkan ridhonya.
Namun apa hubungan antara iman dan amal soleh? Iman dan amal soleh yaitu satu kesatuan tidak dapat dipisahkan, karena salah satu keduanya tiada, maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman bisa dipandang percuma. Iman adalah fondasi, sedangkan amal adalah implementasi. Di dalam Al-Quran dan hadis sahih, seringkali Allah Ta'ala menggandengkan iman dengan amal soleh. Kenapa demikian? Karena di dalam iman itu sendiri telah mencakup amal. Hal itu bertujuan untuk penekanan agar orang tidak menyangka bahwa iman itu cukup dengan hati saja, karena ada sebagian orang yang menyangka bahwa iman itu cukup di dalam hati saja, dan ini merupakan pemahaman yang salah. Hal ini terlihat dari sabda Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Allah Ta'ala menjanjikan bagi siapa saja yang menggabungkan antara iman dan amal soleh akan mendapatkan kehidupan yang baik di dalam maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan pada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iman dan amal soleh merupakan hal yang menyatu yang tidak bisa dicerai atau dipisahkan. Apabila iman diumpamakan dengan matahari, maka amal soleh merupakan sinarnya. Wujud dari iman seorang adalah terlaksana amal kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Amal soleh terdiri dari dua bagian, yaitu amal untuk diri sendiri dan amal yang manfaatnya untuk orang banyak. Perwujudan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari akan dapat menjadikan indikator dari tingginya iman seseorang. Amal soleh bermanfaat bagi orang yang banyak, diantaranya memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena itu, setiap orang muslim harus berusaha secara terus-menerus untuk mencari ilmu. Seseorang yang berilmu lebih utama kedudukannya dari orang ahli ibadah. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang yang berilmu atas seseorang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas segala bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan memiliki ilmu yang tinggi, seseorang akan dapat mewujudkan kemaslahatan yang luas bagi umat manusia secara umum. Amal soleh berikutnya, hendaknya kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Karena sesungguhnya tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai sesamanya. Berkaitan dengan kepedulian kita kepada orang lain, diarahkan agar kita bisa bersikap kepada orang lain sebagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri. Perlakuan kita terhadap orang lain selalu mempertimbangkan pada diri sendiri. Apabila pada diri kita dirasa tidak enak, maka pada orang lain pun demikian. Apabila dirasakan pada diri kita menyenangkan, maka orang lain pun akan senang pula. Nabi bersabda, seorang mukmin itu adalah yang bisa menerima dan diterima orang lain. Tidak ada kebajikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sikap bisa menerima dan diterima orang lain atau bisa mencintai dan dicintai orang lain merupakan bukti dari tingginya iman seseorang. Dengan demikian, orang tersebut akan mendatangkan maslahat untuk sesama manusia, dan ialah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya aktivitas yang dilakukan oleh seseorang antara lain adalah dapat membuat saudara-saudaranya berbahagia atau ia berusaha untuk menghilangkan kesulitan saudaranya atau membantu sesama umat muslim. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang dapat memberikan bantuan berupa konsumsi kepada mereka yang kelaparan. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sebaik-baiknya aktivitas di sisi Allah Subhanahu wa taala menggembirakan dan membahagiakan seorang muslim atau dia menghilangkan kesulitan atau melunasi orang yang dililit utang atau memberikan makanan bagi orang yang kelaparan. Termasuk usaha yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup adalah menanam pohon sebanyak-banyaknya. Nah, manfaat itu akan banyak membantu manusia dan makhluk lainnya. Karena menanam pohon termasuk orang yang beramal jariah. Karena semua
manfaat dari pohon itu akan dirasakan oleh makhluk hidup. Pohon itu akan hidup lama dan terus mendatangkan pahala kebaikan kepada yang menanamnya. Tidak baik, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Yang terakhir, amal soleh berikutnya memperbanyak sedekah. Dengan memperbanyak sedekah, maka seorang akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Memperbanyak sedekah selain menginfakkan sebagian harta yang dimiliki adalah menyebarkan ilmu pengetahuan, membentuk generasi penerus yang soleh dan soleha, mewariskan mushafat Al-Quran, membangun masjid, membangun rumah untuk tamu dan para musafir, membuat saluran air atau sumur yang airnya digunakan untuk minum manusia dan sebagainya, dan untuk mengairi sawah ladang, perkebunan. Termasuk kategori sedekah adalah mengucap perkataan, berdialog dan bergaul secara sopan dan santun serta perbuatan baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini kita diwajibkan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbaiki akhlak kita sebagai muslim. Dengan meningkatnya pemahaman kita tentang ajaran Islam, kita dapat menggali lebih dalam makna dan hikmah di balik ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Seperti puasa, sholat tarawih, dan bersedekah. Semakin kita memahami esensi dan tujuan dari ibadah tersebut semakin tulus dan berkualitas pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut kedatangan bulan Ramadan ini. Mari kita introspeksi diri dan membersihkan hati serta jiwa dari segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Yang pertama itu membersihkan hati dan jiwa. Sebelum Ramadan tiba, mari kita introspeksi diri dan membersihkan hati serta jiwa dari segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Meningkatkan kualitas ibadah, yaitu jadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk memperdalam ibadah kita, perbanyak membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir. Yang ketiga itu berbuat baik. Selain ibadah ritual, berbuat baik pada sesama juga merupakan bagian dari ibadah berbuat baik kepada sesama juga merupakan bagian dari ibadah. Mari saling membantu atau berbagi dengan orang lain. Yang keempat itu mengendalikan diri. Ramadan adalah momen untuk mengendalikan hawa nafsu dan menguatkan ketahanan diri, jauhi perbuatan yang merusak puasa dari akhlak kita. Sekian dari Ana Ki. Jika ada kesalahan dan kekurangan, Ana mohon maaf, dan kepada Allah Ana mohon ampun. Jika menurut Aki ada yang salah, mohon diluruskan Aki. Ya, insyaallah syukur jazakallahu khair kepada pemantik yang telah menyampaikan kultumnya terkait tentang iman dan amal soleh ya. Tentu ketika kita selaku manusia ya, dan ketika kita mengatakan diri kepada Allah, tentu iman itu bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi ada tindakan atau implementasi yang kita lakukan. Apa tindakan ketika kita sudah menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan atau tidak ada, mungkin bisa ditutup aja proses teman-teman terkait tentang iman dan amal soleh dan hubungannya lah, karena kita udah masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan ya, dengan tentu Ramadan ya, di 10 terakhir Ramadan ini amalan-amalan itu kan sangat-sangat dianjurkan untuk ditingkatkan, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika masuk 10 Ramadan terakhir itu beliau mengencangkan tingkat pinjangnya gitu, dalam artinya beliau meningkatkan lagi amalan ibadah-ibadahnya gitu ketika bertemu dengan 10 hari terakhir Ramadan. Nah, mungkin langsung saja proses teman dari antum, tafadhol. Diakhirinya aku. Ya, tutup. Sekian dari kultum dari Ana. Jika ada kekurangan nanti boleh di chat atau apa ya Ki.
Jadi sekian dari kultum dana, jika ada kekurangan dan mohon maaf, dan kepada Allah dan mohon ampun. Nasrul minallah wa fatul karim wa basrul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah Ya, selesai ya. syukur ya. Kita sudah ingat dengan ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.